yang single flange, ada yang double flange ya. Kalau yang begini itu dia double flange. Jadi penahannya ada di pinggir, bukan di tengah. Kalau untuk eskavator kan biasa di tengah tuh, di tengah. Kita cukup pastikan saja apakah ini bagian rollernya dia center apa enggak. Oke, nah fungsi dari carry roller ini adalah untuk menahan apa? Menahan si trackling ini supaya dia tidak turun, jadi tidak jatuh, dan menyalurkannya ke komponen final drive. Oke, nah komponen track roller, komponen roller ini terbagi dua. Yang ini carry roller, yang di bawah itu ada track roller namanya. Track roller. Kita terus sekarang Pak. Ya kita lihat lagi. Nah ini lebih jelasnya gambar dari yang bentuk K ya. Jadi dia seperti ini. Nah ini major bogie dan ini yang roda-roda ini itu namanya minor bogie. Minor bogie. Jadi masih sama. Jadi kita pastikan lagi Pak di sini Pak ya. Dia center nggak? Atau ada yang retak nggak? Atau bahkan ada yang patah kan? Ya. Karena komponen si track roller ini adalah komponen yang membagi beban dari mesin ini, yang menahan, ya. Selain dari idler ini, membagi dia. Nah, di masing-masing di major bogie ini ada namanya rubber pad. Bisa kelihatan nggak ya? Bisa kelihatan. Harus di jack di atas ini, ya. Harus di jack dulu. Ketika dia di jack, angkat. Nah, itu ada rubber pad, bantalan. Bantalan itu berfungsi sebagai suspensi untuk meredam alat berat itu. Seumpama nanti alatnya nanti bergerak, jalannya tidak bagus, bergelombang. Ketika dia ngangkat, balik lagi dia tidak langsung hantam besi dengan besi. Tidak ada peredamnya di situ. Berarti dia nempel di frame-nya? Di frame sama di sininya nih, ya di bagian track rollernya ini. Ini ada bantalannya di situ. Untuk penggantiannya kira-kira berapa lama? Oke, nah ini lebih kita berikan nih. Oh, gimana? Mau langsung dijawab atau dikumpulkan dulu? Yang mana? Rubber pad. Iya dari dalam sini. Bantalan itu. Soalnya kan kita nggak tahu tuh pakai terus jangan sampai udah rusak tuh entah HM berapa. Itu pengecekannya gitu. Kita lakukan inspeksi. Karena memang ada apa tuh kontrak kita inspeksi semua unit. Jadi kita ada pengecekan. Kalau sudah haus baru kita rekomendasi. Berarti baik kondisi aja berarti. Oh, iya. berarti tergantung kondisi. Iya, Kalau kondisi tergantung memang kondisi udah barangnya. rusak, berarti kita ganti. Kalau masih bisa lagi. Iya. Ya ada namanya CTS men. Kesiannya saya bawa ke rumah operator, ada semua orang CTS tuh. Itu dia akan mengukur semua undercarry. Jadi dia berapa kesusian lautnya dimasukkan ke aplikasi. Dia berapa persen di situ usianya, kehausannya. Misalkan itu terdeteksi di situ. Ada tool sendiri. Ada orang Berarti nggak menentu ya berapa. Berarti kan kalau operasi kayak ini kan dia stop ya 24 jam. Sudah di bagian track kita masuk ke bagian idler depan dan idler belakang. Jadi untuk idler ini karena dia elevated sprocket, jadi dia dilengkapi dengan dua idler depan dan idler belakang. Fungsi idler adalah redam juga sih. Oke, itu termasuk ke track adjuster. Kalau fungsi idlernya lebih meringankan tekanan. Oke. Jadi untuk idler sendiri ini adalah untuk menyalurkan si leg ini ya, ke porosnya. Itu fungsi dari idler. Kemudian di sini ada yang namanya sprocket ya dan final drive. Elevated sprocket ini dia kalau ditarik garis lurus dia sejajar dengan bevel gear. Kelebihannya adalah contoh ini ya, seperti di sini. Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan yang materialnya lumpur, material yang berat ya, jadi penempatan dia di sini untuk mengurangi yang namanya gesekan. Jadi akan memperpanjang umur si sprocketnya. Apa yang perlu kita cek di sini Pak ya?
yang perlu kita cek adalah si sealnya ini Pak. Dia ada seal di dalamnya. Kalau seal itu rusak dia akan bocor. Ya. Cukup pastikan saja di sini tidak ada rembesan. Oke. Kemudian di sini untuk pengecekan dan juga untuk pengisian di sini ya. Tapi ini harus kita sejajarkan dulu. Pengecekannya nanti ketika dibuka oli itu ada pas di atas, di bawah dari tutupnya. Kalau dia ada di bawah tutupnya berarti itu sudah level yang pas. Nah di sini untuk yang drainnya ya, tertutup ya, untuk drainnya. Kemudian olinya juga jangan mencampurkan oli selain dari oli yang sesuai dengan spek. Apabila olinya sudah terkontaminasi maka ganti dengan oli yang baru, jangan ditambahkan. Oke. Nah, semua komponen ini dia terhubung dengan track frame. Track frame depan dan juga track frame belakang. Track frame ini adalah sebagai tempat ya atau rumahan dari semua komponen undercarriage ini melekat. Jadi tempatnya di situ. Kemudian di sini juga ada yang namanya apa ya? Pivot shaft. Pivot shaft kemarin pergerakannya bagaimana? Ke samping Pak ya? Iya. Jadi dia begini ya. Jadi pergerakan pivot shaft itu mendukung untuk dozer ini lebih stabil, supaya dia lebih stabil. Di dalam pivot shaft itu ada olinya, oli pivot shaft. Kemarin kalau masih ingat oli pivot shaft berapa kapasitasnya? 40 liter. Tuh. Posisinya ada di atas ini. Nanti kita cek bagaimana pengecekannya, pengisiannya juga ada di situ. Oke. Nah ini untuk undercarriage cukup pastikan saja Pak ya. Kemudian bagian cap trunnion bolt ini dia biasanya longgar, jadi harus dikencangkan. Kalau bisa nanti pas istirahat ya ambil dipegang-pegang ya, dipegang-pegang apakah masih kencang atau dia longgar, kemudian perlu dikencangkan. Sesuaikan juga sesuaikan juga nanti torsinya berapa supaya dia tidak terlalu kencang dan juga tidak terlalu longgar, sesuai dengan speknya. Tapi kejadian di kita kok malah di permukaan ini yang longgar, yang nanti dan bracketnya. Bracketnya Malah Pak, ada yang hilang lagi kan sempat hilang. Karena operator lebih fokus di sini kan. Di sini yang hilang bracket.